Apa yang ada di pikiranmu ketika tiba-tiba listrik hilang dari muka bumi? Seperti kisah yang akan aku ceritakan kali ini. Di awal film kita diperkenalkan dengan Shiro Suzuki, seorang pria yang sangat gila kerja. Ini mencerminkan banyaknya pekerja di Jepang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu, istrinya yang bernama Mitsue menerima paket sayuran organik dan ikan segar dari ayahnya yang tinggal di Kagoshima. Sebagai anak berbakti, dia menelpon ayahnya untuk berterima kasih. Namun, saat hendak memberikan ikan, Mitsue yang terbiasa masak ala kadarnya merasa jijik dan enggan mengolah daging itu. Anak pertama mereka yang bernama Yuji lebih terbiasa dengan makanan instan. Selang beberapa saat, Keiko anak kedua mereka datang dan langsung sibuk dengan sosmednya. Ini menggambarkan rutinitas sehari-hari keluarga Suzuki. Kehidupan yang tampak hampa meski mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Keesokan harinya, Shiro bangun terlambat karena alarm di rumahnya tidak berbunyi. Begitu dia bangun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Seluruh listrik padam. Semua perangkat elektronik yang biasa mereka gunakan tidak berfungsi. Pagi itu, seluruh keluarga terlihat sangat kerepotan. Mereka bahkan harus berangkat tanpa sarapan, dan lift di apartemen pun juga tidak berfungsi. Ini memaksa semua orang turun dengan tangga darurat. Shiro akhirnya sampai di stasiun. Sayangnya, di sana kereta tidak beroperasi. Dia harus berjalan kaki menuju kantornya dan merasakan betapa kacaunya hari itu. Keiko yang menggunakan sepeda merasa ada yang aneh saat melihat orang-orang kebingungan karena mobil mereka tidak bisa dinyalakan. Di kantor, Shiro menemukan kerumunan karyawan yang terjebak karena pintu gedung tidak bisa dibuka. Setelah berusaha memecahkan kaca pintu, mereka pun masuk. Namun, semua peralatan listrik termasuk komputer ikutan mati. Sekarang kita berpindah ke supermarket. Mitsui mendapati hampir semua barang yang dia butuhkan sudah habis. Ternyata panik buying dan mesin kasir tidak berfungsi, dan ini membuat transaksi menjadi sangat lambat. Ketika seorang pelanggan mencoba menarik uang di ATM, dia mendapati bahwa mesin itu juga tidak berfungsi. Setelah pemadaman listrik yang membuat semuanya kacau, para karyawan di kantor Pak Shiro dipersilahkan pulang. Meski merasa tidak enak hati karena merasa ada yang lebih penting selain pekerjaan, Pak Shiro tetap memutuskan untuk membeli sepeda terakhir yang tersisa di toko, meskipun harganya jauh lebih mahal dari biasanya. Malam pertama tanpa listrik, keluarga Pak Shiro akhirnya berkumpul untuk makan bersama. Pak Shiro yang selalu sibuk dengan pekerjaannya membawa tugas kantor ke rumah. Ini membuat suasana menjadi tegang. Pak Shiro selesai dengan pekerjaannya dan menghampiri serta mengajak dua anaknya untuk melihat bintang di langit. Di sini mereka baru menyadari, dalam hiruk-pikuk rutinitas dan dunia yang terhubung dengan teknologi, mereka lupa akan keindahan alam yang selama ini ada di atas mereka. Keesokan harinya, pada hari ketiga pemadaman, rumah mereka dipenuhi cucian piring yang menumpuk. Mitsui kelelahan mencuci baju dengan tangan, sementara Yuji memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah karena tidak ada guru yang mengajar. Di kantor, Pak Shiro tetap bersikeras melawan kebijakan libur hingga listrik kembali menyala. Setelah itu, bosnya bertanya, apakah dia tidak khawatir dengan keluarganya? 家族のこと心配だろう。大丈夫に決まってんだろ。 Mitsui dan beberapa warga lainnya mendatangi kantor PDAM untuk mencari air. Tetapi petugas menjelaskan
bahwa meskipun mereka memiliki persediaan di penampungan bawah tanah, pompa-pompa mereka tidak bisa digunakan. Petugas menyarankan mereka pergi ke taman terdekat, di mana air masih bisa diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Pak Siro yang mencoba mengambil uang di bank terjebak dalam antrian panjang yang berdesak-desakan. Ketika dia berusaha menyelamatkan berkas kerjanya yang jatuh, berkas itu justru terinjak-injak. Merasa frustasi, Pak Siro akhirnya memutuskan untuk membatalkan niatnya. Selama 7 hari pemadaman, Tokyo berubah menjadi kota mati. Kantor-kantor dan sekolah diliburkan, banyak warga yang memilih mengungsi ke pedesaan untuk mencari kehidupan yang lebih tenang. Saat berkumpul di rumah, Pak Siro mengajak keluarganya untuk meninggalkan apartemen dan pergi ke Kagoshima. Disitulah tempat orang tua Mitsui tinggal. Di sana udara lebih hangat dan persediaan makanan juga lebih melimpah. Yuji awalnya menolak karena tidak ingin hidup di pedesaan. 私やだよあんな遠い中。じゃあ羽田までどうやって行くの？ 自転車で行く。 Mitsui dengan tenang mengeluarkan uang yang telah dia simpan selama ini untuk keadaan darurat. Sebelum berangkat, Pak Siro protes pada anaknya karena dia sempet-sempetnya pakai eilas. Meskipun begitu, mereka tetap berangkat dengan sepeda. Entah kenapa Pak Siro dan Mitsu merasa bahagia bisa bersama dalam perjalanannya ini. Sepanjang perjalanan mereka melihat banyak orang berjualan air mineral dengan harga yang tidak masuk akal. Pak Siro menahan rasa hausnya, tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin tinggi pula harga yang ditawarkan. Akhirnya Pak Siro menyerah dan membeli air di sebuah toko meski harganya sangat mahal. Saat mereka beristirahat di sebuah taman, Yuji mendadak sakit perut. Terpaksa dia buang air besar di taman karena toilet di sekitar sangatlah kotor. Sesampainya di bandara, mereka kecewa karena semua penerbangan dibatalkan. Pesawat tidak bisa terbang tanpa listrik. Karena sudah mulai gelap, mereka pun mencari hotel untuk menginap. Pak Siro tetap yakin mereka harus pergi ke Kagoshima. Yuji yang masih menolak lebih ingin pulang ke apartemen saja. Pak Siro lalu menjelaskan bahwa bertahan di tempat yang kekurangan air dan makanan sangatlah berbahaya, dan kota Kagoshima adalah pilihan yang paling aman. Keesokan harinya, Yuji dan Keiko pergi ke toko buku untuk mencari peta yang bisa membantu mereka menuju Kagoshima. Di sana mereka mendengar rumor bahwa Osaka tidak mengalami pemadaman listrik, meski berita itu belum bisa dipastikan. Di sisi lain, Pak Siro dan Mitsu mendapatkan tempat barter di mana barang bisa ditukar dengan makanan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah berjam-jam mengayuh sepeda, mereka akhirnya tiba di jalan tol yang dipenuhi orang-orang yang juga bermigrasi. Yuji merasa sedikit lega karena menemukan jalan yang benar setelah sempat tersesat. Saat malam tiba, mereka beristirahat di depan sebuah museum. Di sana, sepasang suami istri mendekat dan meminta minuman. Pak Siro segera menutup botol airnya. Meskipun pasangan itu menawarkan untuk membayar, Pak Siro menolak karena hanya memiliki sedikit air, dan itu untuk keluarganya bisa bertahan hidup. Di tengah malam, Keiko terbangun dan melihat seorang pria sedang mencuri minumannya. Dia lalu mengejarnya, dan sampai di sebuah terowongan, ngenesnya pria itu ternyata mencuri air mineral untuk memberi susu pada bayi kecilnya. Hati Keiko jadi terenyuh dan dia pun memutuskan untuk membiarkannya. Keesokan harinya, keluarga Suzuki melanjutkan perjalanan mereka dan berhenti ke sebuah terowongan gelap sepanjang 2 kilometer. Di luar, beberapa wanita buta menawarkan bantuan untuk menuntun mereka dengan imbalan 1 botol air mineral.
Merasa tidak perlu, mereka pun menolaknya. どうせ戻ってくるだらね。 Tapi ternyata saat masuk ke dalam, mereka menemukan mobil-mobil yang terparkir di dalam terowongan dan bikin perjalanan semakin sulit. Akhirnya mereka terpaksa kembali dan meminta bantuan wanita buta yang tadi mereka abaikan. Hari ke-16 pemadaman listrik, keluarga Suzuki berkemah di tepi sungai. Stok air mereka habis dan hanya ada 4 batang korek api yang tersisa. Pak Shiro mencoba menenangkan anak-anaknya serta berjanji akan mengajarkan mereka cara menyalakan api dengan tradisional ala pramuka. Setelah makan, Pak Shiro yang kehausan memutuskan untuk minum air sungai. Pak Shiro yakin dirinya akan baik-baik saja. Tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan deras turun dan mereka pun berteduh di bawah sebuah jembatan. Angin kencang tiba-tiba datang, menyapu sepeda mereka dan membuat barang-barang serta persediaan makanan berserakan. Apesnya lagi, Pak Shiro tiba-tiba mengalami diare akibat air sungai yang dia minum tadi. Setelah hujan reda, mereka mendapati peralatan mereka hancur dan beras sudah bercampur tanah. Pak Shiro juga jadi demam, membuat Keiko dan Yuji panik. Mereka lalu pergi ke supermarket terdekat yang kini kosong dan tidak ada penjaganya. Namun, makanan, korek api, dan barang-barang penting lainnya sudah habis. Tersisa makanan kucing serta air aki yang tersisa. Meski air aki bisa diminum dalam keadaan darurat, mereka tahu itu sebenarnya bukan pilihan yang baik. Sementara itu, Pak Shiro terus berusaha menyalakan api dengan cara tradisional. Namun, usahanya selalu gagal. Saat melanjutkan perjalanan, hujan kembali turun deras. Di tengah kesulitan itu, keluarga Pak Shiro terpaksa beristirahat di pinggir jalan. Mereka makan makanan kucing dan air aki yang sudah ditemukan. Namun, kemudian berpapasan dengan sebuah keluarga yang terlihat santuy, seolah-olah sedang bertamasya. Keluarga itu tidak terpengaruh dalam kekacauan yang terjadi di sekitar mereka. Keiko menandai jalur yang telah mereka lewati. Sementara Pak Shiro dengan enggan melepaskan label makanan kucing dari persediaan mereka. Keluarga yang mereka temui kemudian mengajari cara bisa bertahan hidup. Mereka menunjukkan bagaimana mengambil air dari bebatuan di pegunungan dan memilih dedaunan yang bisa dikeringkan sebagai persediaan makanan. Meskipun belajar hal-hal baru, Pak Shiro merasa iri dan kecewa karena keluarga itu tampak jauh lebih prepare menghadapi krisisnya. こっち向いて。デジタルじゃないよ。フィルムはもともと機械式だから。 Saat keluarga itu mengabadikan momen dengan kamera analog, Yuji meminta agar foto itu dikirimkan setelah listrik hidup lagi. Namun perjalanan semakin terasa berat bagi Pak Shiro yang merasa semakin buruk saat melihat keluarga lain bisa survive dengan kehidupan mereka. Saat beristirahat di jembatan, mereka bertemu tentara yang sedang menuju Osaka untuk memeriksa situasi di sana. Percakapan itu membuat Pak Shiro yakin bahwa Osaka mungkin tidak terpengaruh pemadaman listrik dan mereka akhirnya berpisah di sebuah persimpangan. Pada hari ke-43, keluarga Pak Shiro tiba di Osaka dan berharap menemukan kondisi yang lebih baik. Namun ternyata di sana juga mati listrik. Yuji pun merasa sangat kecewa dan marah pada ayahnya yang udah buang-buang waktu membawa mereka ke Osaka. Pak Shiro yang merasa selalu benar tidak terima disalahkan. Akhirnya Mitsui dengan tegas mengatakan bahwa sikap Pak Shiro ya memang seperti itu, egois dan tidak mau mendengarkan. Kata-kata istrinya itu membuat Pak Shiro terdiam.
Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa selama ini Mitsui selalu menutupi kepayahannya sebagai suami. Namun, setelah perdebatan itu, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah akuarium tepi laut, di mana orang-orang memasak makanan laut dan membaginya untuk semua orang. Namun, saat keluarga Pak Shiro sampai, makanan ternyata sudah habis. 終わってしもうたわ。お金なら払いますから。いやいや、ないもんないがな。 Untuk pertama kalinya, Pak Shiro memohon agar mereka diberikan semangkok makanan. Hari ke-67, mereka tiba di sebuah pedesaan dengan hamparan sawah yang luas. Namun dalam keadaan lapar dan juga kehausan. Saat beristirahat, Pak Shiro melihat babi gemuk di depannya. Tanpa pikir panjang, mereka mengejar babi itu dan menangkapnya. Namun ketika mereka ingin memotongnya, tak seorang pun tahu caranya. Tiba-tiba, seorang kakek tua bernama Tanaka muncul. Dialah pemilik babi itu. Dia mengajari mereka cara memotong dan membawa mereka ke rumahnya. Setibanya di sana, Pak Shiro melihat sebuah pompa air. Dia pun bertanya apakah air itu bisa diminum. Kakek Tanaka mengangguk dan keluarga Pak Shiro langsung berlari memompa air itu, meminum dengan penuh rasa lega. Setelah itu, kakek Tanaka meminta mereka untuk membantu menangkap babi-babi yang terlepas karena ternyata pagar listrik yang mengurung mereka sudah rusak. Sebagai imbalannya, kakek Tanaka menawarkan makanan dan tempat tinggal yang layak. Hari-hari berikutnya, keluarga Pak Shiro membantu kakek Tanaka menangkap babi dan belajar berbagai keterampilan bertahan hidup seperti memotong hewan, menghidupkan api, memotong kayu, dan mengasapi daging agar awet tanpa dikulkas. Mereka juga harus memompa air untuk mandi. Namun usaha itu terbayar saat mereka akhirnya bisa mandi dengan air hangat. Meskipun merasa nyaman tinggal bersama kakek Tanaka, keluarga Pak Shiro memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Sebelum pergi, kakek Tanaka memberi mereka banyak bahan makanan dan daging babi asap sebagai persediaan perjalanan. Dengan rasa terima kasih, mereka pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan rumah kakek Tanaka yang sangat baik itu. Setelah perjalanan panjang, keluarga Pak Shiro tiba di tepian sebuah sungai. Mereka terkejut saat menemukan bahwa jembatan yang ada di peta sudah tidak ada. Kemungkinan karena peta yang mereka bawa sudah usang. Pak Shiro lalu memutuskan untuk membuat rakit agar mereka bisa menyeberang. Mitsu dan Yuji diseberangkan lebih dulu bersama persediaan makanan mereka. Sementara Pak Shiro dan Keiko kembali untuk mengambil sepeda. Namun saat mereka mengambil sepeda, hujan turun dengan sangat deras dan aliran sungai menjadi semakin kuat. Keiko tidak tahan dan meninggalkan rakit di tengah sungai. Dia pun berenang ke tepian sendirian. Sementara Pak Shiro masih berjuang mempertahankan sepedanya. Tak lama kemudian, arus sungai menghanyutkan Pak Shiro dan sepedanya. Keiko hanya bisa menemukan rambut palsu ayahnya. Dan dengan hati yang berat, dia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya telah hilang. Dengan penuh kesedihan, Mitsui, Keiko, dan Yuji melanjutkan perjalanan mereka. Di hari ke-94, mereka menelusuri rel kereta api dan masih terhimpit kesedihan atas kehilangan Pak Shiro. Keiko berusaha memberi semangat agar mereka terus bisa melangkah. Saat perjalanan itu, Yuji yang sedang makan daging tiba-tiba dihampiri seekor anjing yang kelaparan.
Tanpa pikir panjang, Yuji pun memberikan dagingnya. Namun setelah makan, anjing itu pun pergi begitu saja dan meninggalkan Yuji. Tak lama setelah itu, segerombolan anjing muncul dan menyerang tas Mitsu yang berisi persediaan makanan. Mitsu yang panik terjatuh ke tebing dan patah kakinya. Sementara makanan di dalam tasnya pun telah habis. Setelah berhasil naik, anjing-anjing itu kembali mendekat. Namun beruntung, kereta lokomotif uap yang lewat membuat anjing-anjing itu ketakutan dan pergi. Ini memberi kesempatan untuk menyelamatkan mereka dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjuang melewati berbagai rintangan, keluarga Pak Shiro akhirnya menaiki kereta untuk melanjutkan perjalanannya. Mitsui yang terluka dirawat oleh seseorang yang baik hati di dalam kereta. Mereka menangis saat orang itu bertanya tentang keberadaan Pak Shiro. Di saat yang sama, Pak Shiro ternyata masih hidup dan terdampar di pinggir sungai. Dengan tubuh yang lemah, dia berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan hingga akhirnya tersandar di sebuah traktor di tepi jalan. Dari tempatnya, dia melihat kereta lokomotif uap melintas dan mencoba memanggilnya dengan lemah. Mitsu yang sedang memandangi jendela tidak sengaja melihat suara yang masih ada di saku Pak Shiro. Dia terkejut dan berteriak, "Tomate!" Ketika Pak Shiro akhirnya naik ke kereta, dia terbangun saat Mitsui mulai bercerita tentang masa lalu mereka. Bagaimana pernikahan mereka sempat ditentang oleh ayah Mitsui dan betapa seringnya dia menaiki kereta untuk meminta restu. Pak Shiro yang akhirnya kembali memegang rambut palsunya membuangnya keluar jendela. Namun saat kereta melewati terowongan, asap dari lokomotif masuk ke dalam gerbong. Setelah melewati terowongan itu, suasana pun berubah menjadi tawa melihat keadaan mereka yang cemong-cemong. Setelah perjalanan panjang itu, keluarga Pak Shiro akhirnya tiba di tepi pantai Kagoshima di hari ke-108. Mereka merasa sangat bahagia saat melihat ayah Mitsui sedang memancing di laut. Ini mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka akhirnya tercapai. Waktu pun berjalan begitu cepat. 2 tahun lebih 126 hari setelah pemadaman listrik global, kehidupan keluarga Pak Shiro perlahan kembali normal. Keiko dan Pak Shiro kini bekerja sebagai nelayan. Yuji menenun kain dan Mitsu membantu ayahnya di kebun. Kehidupannya sederhana, namun begitu harmonis dan penuh kebahagiaan. Suatu pagi, Pak Shiro terbangun mendengar suara detak jam yang kembali berbunyi. Tak lama kemudian, bel di desa berbunyi dan semua orang keluar rumah. Lampu-lampu yang lama padam akhirnya menyala. Ini menandakan kembalinya listrik setelah bertahun-tahun mati. Kota Tokyo pun kembali normal. Namun penyebab pasti pemadaman listrik global yang berlangsung selama 2 tahun itu masih belum jelas. Ada yang menduga itu akibat radiasi matahari, sementara yang lainnya percaya itu adalah serangan teroris pada pembangkit listrik. Kehidupan keluarga Pak Shiro kini telah berbeda. Mitsu semakin mahir memotong ikan, Yuji dan Keiko berangkat ke sekolah, dan Pak Shiro kembali bersepeda ke kantor. Suatu hari, seorang kurir mengantarkan paket untuk Yuji yang ternyata berisi foto keluarga mereka yang diambil 2 tahun lalu. Dengan senyum keluarga itu melihat fotonya, mengenang perjalanan panjang yang telah dilalui bersama. Ya, begitulah akhir dari film ini.
Setelah nonton film ini bikin kita jadi ingat akan nilai-nilai kehidupan yang seringkali terlupakan di zaman yang serba modern ini. Jadi kalau keluargamu masih utuh dan lengkap, sapalah mereka sesekali. Karena selagi mereka masih ada, setidaknya hidup kita akan baik-baik saja. Sampai jumpa di video berikutnya.